Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kita jumpa lagi dalam channel yang sama, dalam program yang sama, yaitu Ta'lim wa Ta'alum. Alhamdulillah, saudaraku rahmat Allah SWT, semoga hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmat, sakinah, maghfirah, hidayah, sehingga kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan yang kemarin, yaitu anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak meminta-minta. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permulaan kebaikan umat ini adalah keyakinan terhadap akhirat dan zuhud, yakni kebencian terhadap dunia. Dan permulaan kerusakan adalah kebakhilan dan panjang angan-angan kepada dunia. Dalam kitab Miskat. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagian permulaan dari umat ini telah memperoleh kejayaan karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak berminat kepada dunia. Dan bagian akhir dari umat ini akan binasa karena kebakhilan serta panjang angan-angan terhadap dunia. Dalam kitab At-Targhib. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak lama lagi akan tiba suatu zaman bagi umat ini. Ketika itu manusia akan meninggal. Ketika itu manusia akan memanggil satu sama lain untuk menguasai serta menghancurkan kalian, yakni umat Islam. Seperti orang-orang yang hendak makan mengerumuni piring atau nampan di atas suprah, yakni manusia yang satu mengundang manusia yang lain untuk makan. Beberapa kaum akan bersekutu untuk menghancurkan Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita pada waktu itu sangat sedikit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, bahkan jumlah mereka pada saat itu sangat banyak dibandingkan dengan yang ada sekarang. Tetapi keadaan mereka seperti buih pada saat banjir, dalam kurung tidak berdaya. Dan dari hati musuh-musuhnya hilang perasaan takut kepada mereka. Di dalam hati mereka sendiri akan terdapat wahan. Sahabat radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, apakah wahan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cinta dunia dan takut mati. Dalam kitab Miskat. Ummu Walid radhiyallahu anha, anak perempuan Umar radhiyallahu an, berkata bahwa pada suatu senja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah lalu bersabda, tidakkah kalian merasa malu? Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah yang telah terjadi ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian menyimpan makanan lebih daripada yang kalian perlukan. Kalian membangun rumah lebih dari keperluan. Dan kalian memiliki angan-angan yang panjang sehingga kalian tidak dapat mencapainya. Apakah kalian tidak merasa malu
karena kelakuan demikian. Seharusnya manusia membangun rumah sekedar keperluannya saja. Tidak layak baginya membangun yang lebih besar dari keperluannya. Begitu pula harta yang dikumpulkan yang melebihi keperluan tidaklah dibenarkan. Harta yang melebihi keperluan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar dan di hadapan beliau para sahabat duduk melingkar. Lalu beliau bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, kami memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Siapa di antara kalian yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, segan terhadapnya, maka penting baginya untuk tidak menghabiskan waktunya walaupun satu malam tanpa membayangkan kematiannya." Siapa di antara kalian yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, segan terhadapnya, maka penting baginya untuk tidak menghabiskan waktunya walaupun satu malam tanpa membayangkan kematiannya. Penting baginya untuk menjaga perutnya dan yang di sekitar perutnya. Ia harus menjaga kepalanya serta yang ada di sekitarnya. Ia harus selalu ingat kepada mati serta akibatnya. Sangat penting baginya agar ia meninggalkan perhiasan dan keindahan dunia. Dalam kitab At-Targhib. Ulama menulis bahwa maksud menjaga kepalanya adalah agar kepalanya tidak tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk mengabdikan diri atau menghormatinya. Jangan menundukkan kepala walaupun sedikit ketika mengucapkan salam kepada seseorang, dan perkataan serta yang ada di sekitarnya adalah termasuk mata, telinga, lidah, dan lainnya yang ada di kepala. Maksud menjaga mulut adalah menghindarkan diri dari makanan yang meragukan. Dan maksud di sekitar perut adalah anggota badan yang berdekatan dengan perut, seperti kemaluan, tangan, kaki, dan hati. Imam Nawawi rahmatullah alaih berkata bahwa sangatlah penting untuk membaca hadis ini sesering mungkin. Dalam kitab Mazahirul Haq, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia berhak agar kita malu kepadanya." Kami berkata, "Ya Rasulullah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami semua malu kepadanya." Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak, bukan malu yang biasa, tetapi haknya adalah agar kita malu kepadanya, yakni seseorang itu harus menjaga kepalanya serta apa yang ada di sekitarnya, harus menjaga perutnya serta mengingat kemusnahannya, dalam kurung setelah mati akan menjadi tanah. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, ia harus meninggalkan kecantikan dan keindahan dunia." Dalam kitab At-Targhib. Sering-sering mengingat mati sangat penting untuk menjadikan seseorang tidak peduli kepada dunia serta memendekkan harapan dan cita-cita dunia. Oleh karena itulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengingat mati sesering mungkin. Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah zahid yang paling besar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabda, orang yang tidak melupakan mati serta hakikatnya bahwa setelah mati ia akan hancur lebur. Orang yang menjauhkan dirinya dari kelezatan dunia dan kecantikannya. Orang yang mengutamakan akhirat di atas dunia. Tidak yakin dengan hari esok dan ia menganggap dirinya di kalangan orang yang sudah mati. Dalam kitab At-Targhib. Yakni menyadari bahwa tidak lama lagi pasti akan mati dan akan bersama-sama dengan orang yang sudah mati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ingatlah sebanyak-banyaknya sesuatu yang memusnahkan segala kelezatan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan sempit, maka akan menjadi asbab kemudahan dan kelapangan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan berada, akan menyebabkan berkurangnya pembelanjaan untuk dirinya sendiri." Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ingatlah selalu perkara yang dapat menghancurkan segala kelezatan, yaitu mati." Anas radhiyallahu berkata bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang melihat sahabat radhiyallahu yang sedang tertawa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat perkara yang memusnahkan segala kelezatan dan keindahan. Barang siapa yang mengingatnya dalam keadaan senang dan kaya, maka akan menyebabkan kesempitan dalam kurung, mempermudah menjaga dirinya agar tidak tenggelam dalam keduniaan. Dan orang yang mengingatnya dalam keadaan sempit akan menyebabkan kesenangan." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Pada waktu itu sebagian orang tertawa terbahak-bahak sehingga gigi mereka terlihat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian banyak mengingat mati yang menghancurkan segala kelezatan dan keindahan, maka kalian tidak akan menyibukkan diri dengan banyak tertawa." Kubur selalu membuat pengumuman setiap hari, "Aku adalah rumah untuk dihuni seorang diri. Aku adalah rumah untuk didiami dalam keadaan terpisah dari sahabat-sahabat. Aku adalah tempat ulat-ulat dalam kurung yang menanti mayat untuk dimakan." Apabila seseorang beriman dan soleh diletakkan di dalamnya, maka kubur akan berkata, "Selamat datang, kedatanganmu sungguh diberkahi. Aku sangat gembira karena engkau datang Aku sangat gembira karena engkau datang. Di antara semua orang yang berjalan di muka bumi, engkaulah yang paling aku sukai. Hari ini engkau telah datang kepadaku, maka aku akan memperlihatkan pelayananku kepadamu." Setelah itu kubur menjadi luas sejauh mata memandang. Satu jendela surga terbuka dalam kurung, maka angin surga serta keharumannya tercium dari kuburnya. Masya Allah. Tetapi apabila yang dikubur itu banyak dosa atau kafir, maka kubur akan berkata, "Kedatanganmu tidak diberkahi. Celakalah kamu. Aku sangat tidak suka dengan kedatanganmu. Di antara semua orang yang berjalan di muka bumi, kamulah yang paling aku benci. Hari ini kamu datang kepadaku, maka aku akan memperlihatkan
sambutanku kepadamu. Setelah itu kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulangnya saling berhimpitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan menyilangkan jari-jari tangan beliau yang mulia. Bagaimana tulang-tulang itu saling berhimpitan? 70 ekor ular akan mematuknya. Ular itu sangat berbisa. Jika sekali saja ular itu mengeluarkan bisanya di atas muka bumi, maka tumbuh-tumbuhan di muka bumi tidak akan tumbuh lagi sampai hari kiamat. Ular-ular itu akan terus mematuknya hingga hari kiamat. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, kubur merupakan salah satu dari taman-taman surga dan lembah dari jurang-jurang neraka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa suatu ketika seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdik lagi pandai?" Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang selalu mengingat mati dan senantiasa sibuk membuat persiapan untuk mati. Itulah orang yang sangat cerdik dan pandai. Orang seperti itulah yang menyandang kemuliaan di dunia dan pangkat yang tinggi di akhirat. Dalam Quran, dalam kitab Targhib. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih suatu ketika ikut mengantar jenazah. Setelah sampai di pekuburan, ia memisahkan diri dari rombongan lalu duduk memikirkan sesuatu. Seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau duduk di sini sedangkan engkau adalah wali bagi jenazah itu?" Ia menjawab, "Ya, kubur ini berkata kepadaku, wahai Umar, tidakkah engkau bertanya kepadaku apa yang akan aku lakukan terhadap orang-orang yang datang kepadaku setelah mati?" Aku bertanya kepadanya, "Beritahukanlah kepadaku." Kubur berkata kepadaku, "Aku koyakkan kain kafan mereka, aku hancurkan tubuh mereka hingga berkeping-keping, aku hisap darah mereka, aku makan daging mereka. Maukah aku beritahukan apa yang aku lakukan terhadap persendian mereka? Aku memisahkan tangan mereka dari bahu, tangan mereka dari lengan, punggung mereka dari tubuh, paha dari pinggang, lutut dari paha, betis dari lutut, dan telapak kaki dari betis." Setelah itu Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih menangis lalu berkata, "Kehidupan dunia begitu singkat. Tipu dayanya terlalu kuat. Yang hebat di dunia, hina di akhirat. Yang kaya di dunia, fakir di akhirat. Pemuda di dunia cepat jadi tua. Yang hidup di dunia sebentar lagi akan mati. Jangan biarkan dunia menipu dan menarik perhatianmu. Padahal kamu selalu melihat betapa cepat dunia berpaling dari orang yang mencintainya." Masyaallah. Alhamdulillah, saudara berhormat Allah SWT, taklim yang luar biasa, Masya Allah. Nasihat-nasihat baginda Nabi SAW, ya. Nasihat-nasihat ulama-ulama terdahulu luar biasa. Masya Allah, inti daripada taklim ini tadi, kita jangan sampai mencintai dunia. Saudaraku rahmat Allah SWT, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar Allah SWT beri kepahaman dan niat untuk mengamalkan dan menyampaikan, ya. Kita share video ini ke teman-teman kita agar sama-sama tahu pentingnya bekal ke kampung akhirat. Saudaraku rahmat Allah SWT, untuk sempurna majelis kita tutup di akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.